Mobil hatchback adalah jenis mobil yang digolongkan karena ukurannya yang tergolong kecil. Mobil berjenis hatchback memang tidak mampu menampung barang yang terlalu banyak di bagian bagasinya. Untuk kapasitas penumpangnya pun, hatchback hanya bisa diisi 4 hingga 5 orang penumpang saja bergantung dengan modelnya. Nah, kali ini Roadmin akan membahas mobil hatchback yang imut dan lucu yang layak untuk dimiliki. Let's go! Yang pertama ada Toyota Ice Sea-View tahun 2005. Di usianya yang kira-kira 20 tahunan, apakah Toyota Ice bekas masih menarik untuk dimiliki? Bila ditelusuri silsilahnya, Toyota Ice sebenarnya ialah cikal bakal Yaris di Indonesia. Toyota Ice juga masuk ke pasar Amerika namun bukan menggunakan nama Toyota, melainkan dengan nama Scion. Mobil ini memiliki dimensi panjang 3.855 mm, lebar 1.695 mm, tinggi 1.530 mm, dan jarak sumbu roda 2.370 mm. Secara desain mobil ini unik sekaligus lucu, terlihat kompak namun bagian dalamnya luas. Mobil ini memiliki karakter sedikit berbeda, itu terlihat dari logo depannya yang bukan logo Toyota tetapi lambang huruf I, headlamp dengan proyektor, grill depan 2 tingkat yang sederhana. Serta terdapat fog lamp dan lubang angin di bumper depan yang membuatnya begitu terlihat sporty dan dinamis. Kalau dilihat dari sisi samping desainnya simple. Untuk bagian belakang Toyota Ice menggunakan rear combination lamp di mana lampu stop dan lampu sein berbentuk bulat digabung dalam satu frame. Itu yang semakin membuatnya terlihat keren dan tak lekang oleh waktu. Bagian dashboard Toyota Ice terlihat cukup sederhana, namun kalau dilihat sepintas, penempatan neat di bagian tengah dashboard membuatnya terlihat seperti Yaris generasi pertama. AC Control akan memberikan suasana yang nyaman dalam kabin. Setir kemudinya sudah dibalut dengan kulit serta telah memiliki tilt steering dan sudah disematkan power steering agar memudahkan Anda untuk mengendalikan setir kemudi. Untuk bagian bagasinya tidak terlalu besar. Kalian bisa menemukan storage untuk meletakkan tool yang diperlukan serta di bawahnya terdapat ban cadangan. Serta sudah dilengkapi disc brake depan maupun belakang. Mobil ini dibekali mesin layaknya Yaris dan Vios pada zamannya, mesin yang digunakan Toyota Ice 1.5L2NZ. VDOHC VVT-i NCP 60 berkapasitas 1500 cc yang mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 111 PS pada putaran mesin 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 141 Nm pada putaran mesin 4400 rpm. Konsumsi bahan bakar Toyota Ice bisa mencapai 14 km per liter untuk dalam kota dan bisa mencapai 16,5 km per liter untuk rute kombinasi. Untuk saat ini kalian bisa mendapatkannya di harga 80 juta. Namun itu semua tergantung kondisi mobil ya guys. Berikutnya ada Nissan March tahun 2013. Dengan bentuknya yang kecil, Nissan March dikenal sebagai city car yang bagus untuk berkendara di kota-kota, karena mobil jenis ini sedang jadi tren di Indonesia, setelah diperkenalkan pertama kali pada 2009. Mobil ini memiliki dimensi panjang 3.780 mm, lebar 1.667 mm, tinggi 1.525 mm, dan jarak sumbu roda 2.435 mm. Desain dalamnya, Nissan benar-benar memikirkan kenyamanan pengemudi. Ada tombol khusus untuk mengatur suhu udara di dalam mobil. Tidak hanya dashboard dan kemudi, kenyamanan kursi juga menjadi perhatian utama. Pada bagian belakang, ada fitur tambahan yang jarang ada di mobil lain, bagian kepala kursi bisa diatur tingginya. Terakhir, walaupun Nissan March termasuk kategori mobil perkotaan yang ukurannya tidak terlalu besar, jangan salah sangka soal ruang bagasinya. Jika kursi belakang ini dilipat, bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang. Untuk hiburan, Nissan March punya kontrol audio yang biasanya ada di mobil-mobil mewah. Ada juga kunci pintar dan fitur tambahan keamanan untuk mencegah mobil dicuri. Mengenai keamanan, Nissan March dilengkapi dengan 2 SRS airbags. Mobil ini memiliki kode mesin HR15D, 1500 cc DOHC dan menggunakan sistem bahan bakar CCS, mampu memuntahkan output hingga 109 dk pada 6000 rpm dengan torsi 148 Newton, konsumsi bahan bakar rata-rata 12 hingga 14 km per liter untuk di dalam kota dan 16 hingga 18 km per liter untuk di luar kota. Untuk saat ini kalian bisa mendapatkannya di harga 80 juta.
Namun itu semua tergantung kondisi mobil ya guys. Selanjutnya Kia Picanto tahun 2014. Kia Picanto adalah mobil city car non-LCGC yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004. Kia Picanto diproduksi oleh perusahaan otomotif Korea Selatan, Kia Motors, dan sudah menjadi produk yang sangat populer di Indonesia. Mobil ini memiliki desain yang stylish dan modern dengan bodi yang mungil. Kia Picanto dikenal sebagai mobil yang irit dan cocok digunakan di perkotaan. Kia Picanto pun dinilai cukup memberi perlawanan sengit sebagai kompetitor dari merek-merek lainnya seperti Honda Brio, Suzuki Ignis, hingga Nissan March sebagai city car yang masih eksis hingga sekarang. Mobil ini memiliki panjang 3.595 mm, lebar 1.595 mm, tinggi 1.480 mm, dan jarak poros roda 2.385 mm. Karakter sporty pun didapat dari bentuk bumper depan, karena mampu mendongkrak karakter city car ini jadi lebih mentereng dan berkelas. Detail muka Picanto membangun aura agresif yang sangat baik. Misalnya lampu LED DRL berbentuk huruf U dan membingkai proyektor headlampnya. Desain Kia Picanto sangat memperhatikan tampilan yang modern dan stylish sehingga dapat menarik perhatian. Kia Picanto di Indonesia hanya dibekali ukuran 14 inci alloy. Dengan bodi yang mungil, mobil ini sangat cocok untuk bermanuver di perkotaan yang macet. Selain itu, desain interior yang dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti layar sentuh 7 inci, kamera parkir belakang, dan audio system dengan koneksi Bluetooth. Semakin menambah nilai estetika mobil ini, Kia membekali Picanto dengan mesin 4 silinder 1.2 L dual CVT DOHC. Mesin tersebut mempunyai kekuatan yang dapat dipacu sampai 87 HP serta torsi maksimum sampai 120 Nm. Untuk transmisi manual 5 percepatan serta transmisi otomatis 4 percepatan. Mobil ini juga dibekali fitur Eco Mode yang akan memberikan informasi mengenai konsumsi bahan bakar kepada pengemudi. Untuk konsumsi BBM mobil ini dalam kota 12 hingga 13 km per liter dan luar kota, 14 hingga 15 km per liter. So far ini mobil enak irit dan fun to drive dibanding mobil sekelasnya. Dan juga memiliki handling sangat enak terutama di perkotaan. Sekarang, kalian bisa mendapatkannya di harga 80 juta. Namun itu semua tergantung kondisi mobil ya guys. Yang terakhir ada Hyundai i20 tahun 2009. Mobil yang diposisikan sebagai pengganti Hyundai Getz, diklaim tak kalah kualitasnya dibanding rivalnya yang kini sudah beredar di pasaran. Kerja keras memang dibutuhkan i20 untuk menggeser nama-nama lawas macam Honda Jazz, Toyota Yaris, atau Suzuki Swift. Lantaran dirancang di pusat desain Hyundai di Jerman, tampilan i20 sangat kental gaya Eropa. Dua garis vertikal di tengah kap mesin, desain headlamp tajam, garis tegas di sepanjang bagian samping, dan desain lampu belakang yang besar. Interior tak kalah kinclong. Tak ada desain neko-neko, simple, tapi cukup lengkap. Fitur yang terdapat pada dashboardnya dengan info display integrated audio system. Kemudian di lingkar kemudinya pun terdapat audio control, belum lagi glove box dengan cooler system, sehingga menyimpan minuman tetap segar untuk diminum kapanpun dan dimanapun selama berkendara. Bahkan steering i20 dilengkapi telescopic steering dan teknologi motor driven power steering. Mobil ini memiliki dimensi panjang 3.940 mm, lebar 1.710 mm, tinggi 1.490 mm, sumbu roda 2.525 mm. Mobil ini memiliki mesin 4 silinder, 16 valve, CVT kapasitas 1.396 cc, memiliki tenaga maksimal 100 PS pada 5.500 rpm, serta torsi maksimal 134 Nm pada 4.200 rpm. Memiliki transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Mengingat selain desainnya yang stylish dan sporty, i20 pun memiliki rentang harga terendah dibanding kompetitor sekelasnya. Untuk saat ini, kalian bisa mendapatkannya di harga 75 juta. Namun itu semua tergantung kondisi mobil ya guys. Oke, menurut kalian mobil mana yang patut dimiliki? Jawabannya tulis di kolom komentar ya.